Halo Sobat Profesor, kembali lagi saya akan membahas sedikit tentang PSM Makassar, di mana PSM Makassar saat ini berada di urutan ke-6 klasemen dengan mengoleksi 44 poin, terpaut 3 poin dari posisi keempat saat ini yang ditempati oleh Persija Jakarta dengan poin 47 poin. Kalau kita berbicara tentang perebutan juara, ya PSM Makassar udah dipastikan udah keluar dari perebutan juara karena poin PSM Makassar saat ini yaitu 44 poin dengan sisa 5 pertandingan. Artinya meskipun PSM Makassar memenangkan semua pertandingan di 5 pertandingan tersisa di BR Liga 1, tetap aja poin PSM Makassar tidak mampu mengalahkan Persib Bandung yang ada di puncak klasemen saat ini, teman-teman. Jadi hal yang paling realistis yang dikejar oleh PSM Makassar yaitu urutan keempat klasemen saat ini yang ditempati oleh Persija Jakarta. Nah, yang menjadi pertanyaan, mampukah PSM Makassar untuk masuk atau finish di 4 besar klasemen Liga 1 musim ini? Sementara lawan-lawan yang menunggu PSM Makassar masih ada Bali United, masih ada PSS Sleman, masih ada Barito Putra, masih ada Malut United, masih ada Persita Tangerang. Sementara calon lawannya, calon pesaingnya maksud saya teman-teman, yaitu Malut United. Inilah Malut United, kalau ketemu Malut United nanti, ya PSM Makassar tidak boleh kehilangan poin ketika berhadapan dengan Malut United. Karena kalau tidak salah, Malut United dan Persija Jakarta masih akan saling berhadapan. Jadi ini kesempatan besar untuk anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares masuk ke posisi 4 besar di akhir musim. Karena persaingannya masih sangat-sangat realistis teman-teman. Dan saya akan melihat sedikit lawan-lawan yang akan dilawan oleh pesaing-pesaing PSM Makassar untuk masuk ke 4 besar, termasuk Persija Jakarta dan Malut United. Untuk Persija Jakarta yang saat ini menempati urutan ke-4 klasemen dengan 47 poin, Persija Jakarta masih akan menghadapi Semen Padang, masih akan menghadapi Borneo FC. Persija juga masih akan berhadapan dengan Bali United, PSS Sleman, dan Malut United. Untuk Malut United masih akan menghadapi Dewa United, masih akan menghadapi Persib juga, PSM, dan PSIS Semarang, begitupun dengan Persija Jakarta. Ini peluang yang masih terbuka lebar untuk PSM Makassar, karena PSM Makassar ya bisa dikatakan lawan yang paling berat di sini adalah Bali United kalau menurut saya teman-teman. Terus ada Malut United. Kalau bisa menaklukkan Malut United, ya tentunya PSM Makassar akan mengambil alih posisi dari Malut United. Barito Putra dan Persita Tangerang, mudah-mudahan lah di 5 pertandingan yang tersisa di BRI Liga 1 musim ini, PSM Makassar bisa mengakhiri dengan hasil yang positif semuanya teman-teman, sambil menunggu hasil-hasil pertandingan tentunya pesaing-pesaingnya yang ada di atasnya, termasuk Malut United dan Persija Jakarta. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah PSM Makassar bisa finish di urutan keempat musim ini atau bagaimana teman-teman? Nah, selain diharapkan finish di 4 besar, PSM Makassar juga masih punya pertandingan yang tak kalah pentingnya teman-teman di ajang ASEAN Club Championship, di mana di pertandingan leg pertama yang kemarin berlangsung di Stadion Gelora B.J. Habibie, PSM Makassar berhasil mengalahkan Chong'an Hanoi dengan skor 1-0. Setelah menghadapi Bali United, PSM Makassar akan terbang ke kandang Chong'an Hanoi di Vietnam tentunya untuk melakoni partai leg kedua semifinal ajang ASEAN Club Championship ini. Nah, setelah keunggulan 1 gol yang ia miliki kemarin, tentunya PR-nya mampukah mempertahankan keunggulan itu atau justru menambah keunggulan itu di kandang Chong'an Hanoi teman-teman. Sementara kalau kita melihat kekuatan dari Chong'an Hanoi kemarin mampu terus menggempur PSM Makassar, tapi ya tidak mampu menjebol gawang yang dijaga oleh Reza Arya Pratama di babak pertama. Dan di babak kedua Reza Arya keluar, Hilmansyah masuk, lagi-lagi Hilmansyah juga menampilkan performa yang bagus sehingga para pemain-pemain
dari Chong Ang Hanoi tidak mampu juga membobol gawang yang dijaga oleh Hilmansyah di babak kedua. Jadi tentunya saya berharap PSM Makassar bisa mempertahankan keunggulan, minimal lah mempertahankan keunggulan yang ia dapat kemarin di leg pertama dan melaju ke final di turnamen ini teman-teman, di ajang Asian Club Championship ini, karena ini tentunya akan menjadi satu kebanggaan tersendiri juga untuk para supporter PSM Makassar, karena saat ini tidak ada lagi wakil dari Liga Indonesia yang bermain di kompetisi level Asia atau ASEAN teman-teman. Dan PSM Makassar mungkin satu-satunya wakil Liga Indonesia yang masih bermain dan berpeluang untuk lolos ke final. Tentunya akan menghadapi Buriram United, wakil dari Liga Thailand bersama BG Patung ya kalau tidak salah teman-teman. Jadi ya kita akan menantikan pertandingan ini, apakah PSM Makassar mampu melaju ke final di ajang Asian Club Championship ini. Setelah itu ya tentunya PSM Makassar kembali akan fokus di Liga 1 untuk finish di urutan keempat. Setelah melawan Bali United diharapkan bisa memenangkan pertandingan di sini. Perjuangan berlanjut ke ajang Asian Club Championship menghadapi Chong Ang Hanoi di leg kedua di kandang Chong Ang Hanoi. Setelah itu akan menghadapi PSS Sleman. Setelah itu akan menghadapi Barito Putra. Setelah itu akan menghadapi Malut United. Setelah itu akan menghadapi Persita Tangerang. Mudah-mudahan 5 pertandingan yang tersisa di BRI Liga 1 bisa disapu bersih oleh anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares. Dan saya berharap pemain-pemain PSM Makassar ya tidak ada yang cedera, tidak ada yang tidak bisa digunakan tenaganya nantinya, karena udah ada beberapa pemain penting PSM Makassar yang harus menepi lebih dulu, mungkin mengakhiri Liga 1 lebih cepat dibanding rekan-rekan setimnya, termasuk Ananda Raihan yang kita tahu memiliki cedera yang cukup parah kemarin, kalau tidak salah patah tulang teman-teman. Jadi ya tentunya Ananda Raihan akan mengakhiri Liga 1 lebih cepat, dan kita doakan Ananda Raihan bisa kembali pulih dan lebih kuat lagi kalau udah kembali bermain bersama PSM Makassar. Begitupun dengan Akbar Tanjung dan pemain-pemain lainnya. Matthew Silva kita harapkan cepat pulih, sembuh kembali, dan bisa memberikan kontribusi nyata atau menciptakan gol pertamanya untuk PSM Makassar, karena Matthew Silva belum mendapatkan gol pertamanya bersama PSM Makassar semenjak bergabung kemarin, dikabarkan cedera lagi. Begitupun dengan Balotelli yang beberapa pertandingan ini performanya ya dipertanyakan, agak sedikit melempem, tidak mampu lagi menciptakan gol. Tidak sama ketika awal-awal datang ke PSM Makassar ya cukup menggembirakan karena 3 pertandingan langsung tancap gas dengan gol-golnya. Tapi setelah itu Balotelli ya kehilangan ketajamannya teman-teman. Mudah-mudahan di 5 pertandingan yang tersisa di BRI Liga 1 ini para pemain-pemain PSM Makassar lebih gacor lagi, lebih semangat lagi. Tidak ada hal-hal lain yang dipikirkan selain fokus untuk mengejar posisi keempat yang masih terbuka lebar untuk anak-anak asuh Coach Bernardo Tavares. Jadi gimana menurut teman-teman semua? Apakah PSM Makassar mampu meraih posisi keempat klasemen Liga 1 di akhir musim? Dan apakah PSM Makassar mampu lolos ke final di turnamen ajang Asian Club Championship, bahkan diharapkan bisa menjadi juara di turnamen ini teman-teman? Yang jelasnya kita berikan dukungan, kita berikan doa supaya PSM Makassar bisa meraih apa yang kita harapkan bersama. Oke, mungkin sampai di sini dulu. Stay healthy, no baper-baper. Bye-bye.